Penempatan dana haji pada perbankan syariah diyakini mampu memberikan sumber dana jangka panjang terhadap perputaran ekonomi syariah dan mencapai kemaslahatan umat, serta mampu mengakselerasikan pertumbuhan perbankan syariah. Dana haji juga merupakan instrumen strategis untuk keuangan syariah dan ekonomi nasional. Untuk membahasnya sudah bersama saya di studio Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Fadlul Imansyah. Selamat pagi Pak Fadlul. Selamat pagi. Terima kasih, sepertinya bulan-bulan yang lagi sibuk menjelang puncak haji pada Mei mendatang Bapak ya. Lumayan. Nah ini saya tertarik tentang pengelolaan dana haji Bapak. Ini kalau kita melihat bahwasanya kan dana haji dikelola itu sudah mencapai 181 triliun ya Pak. Betul, ya. iya. Dan nilai kemaslahatannya juga, manfaatnya juga diharapkan bisa menjadi engine growth bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Bapak mungkin bisa menceritakan tentang kondisi ini Bapak. Ya, jadi dari 181 triliun itu saat ini kami memiliki portofolio sebesar 75% kurang lebih itu ada penempatan di investasi. Yang terbesar sekitar hampir 130 triliun itu dalam bentuk penempatan di SBSN atau sukuk negara. Kemudian sisanya ada sekitar hampir 5% itu di investasi langsung, salah satunya adalah Bank Muamalat, dan juga kita punya anak perusahaan di Mekah namanya BPKH Limited. Di luar itu tentu saja karena berdasarkan amanat dari undang-undang kami harus menempatkan sekitar 2 kali BPIH atau 2 kali biaya perjalanan ibadah haji dalam bentuk yang liquid, yaitu dalam bentuk deposito di perbankan sekitar 25% atau hampir 42 triliun rupiah. Gitu. Baik, Pak, kalau kita bicara mengenai bagaimana BPKH ini menjaga keseimbangan Pak antara fungsi utama sebagai pengelola dana amanah jemaah dan dorongan juga untuk memaksimalkan kontribusi ke sektor produktif. Seperti apa Pak mungkin deskripsinya Bapak? Iya, jadi memang saat ini kita memang masih fokus ke dalam fixed income instrument ya, atau instrumen pendapatan tetap, yaitu dalam bentuk SBSN tadi. Sebagai informasi, BPKH ini adalah salah satu anchor terbesar dari penerbitan SBSN oleh pemerintah. Ya. Di luar dari perbankan syariah nasional di seluruh Indonesia. Nah, itulah salah satu menjadi pertimbangan bagi kami untuk bisa mensupport kegiatan pemerintah. Ya, dalam hal ini pembiayaan yang diperlukan oleh pemerintah melalui APBN. Yang kedua, dari sisi sektor perbankan, kami menempatkan dana di deposito perbankan syariah ini tujuannya juga untuk agar perbankan syariah dapat menggelontorkan dananya ke umat muslim di Indonesia. Tujuannya tentu saja juga untuk menggerakkan perekonomian syariah khususnya di Indonesia sehingga bisa dapat bertumbuh dan terus menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain pastinya perbankan, ekonomi syariah, KPI juga tertarik terkait dengan sektor yang menciptakan ekosistem halal ya Pak ya. Ada halal food, kemudian pariwisata, fashion, farmasi yang saat ini paling banyak didorong oleh investasi dana haji. Seperti apa Pak? Dan bagaimana mengukur kesuksesan dari investasi dari sektor-sektor ini Bapak? Iya, kalau secara langsung ya, kalau secara tidak langsung tentu saja kita menggunakan industri perbankan syariah sebagai intermediaris atau perantara antara dana penempatan yang kita lakukan untuk bisa digelontorkan di dalam kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Tapi secara real kami sebenarnya seperti yang tadi kami sampaikan, kami memiliki anak perusahaan yang namanya BPKH Limited. BPKH Limited ini adalah perusahaan yang berbasis di Mekah. Mungkin kami bisa klaim satu-satunya perusahaan milik kuasi pemerintah dalam tanda kutip yang 100% dimiliki di Arab Saudi. Nah, ini sebenarnya tujuan utama dari kita mendirikan BPKH Limited ini adalah salah satunya untuk mensupport penyelenggara ibadah haji di Saudi Arabia. Seperti contohnya seperti akomodasi hotel, kemudian catering, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat secara supply chain management, maka sebenarnya semua yang kita perlukan dari mulai akomodasi, kemudian ke catering, ke transportasi, itu kan harusnya berasal dari Indonesia. Betul. Contoh misalnya seperti bumbu. Ya. Bumbu itu tentu saja sebaiknya itu disuplai dari impor dari Indonesia langsung ke Saudi Arabia. Nah, ini sebenarnya kan menggerakkan ekosistem halal. Ya. Bagaimana supaya
UKM bisa ikut berperan serta berkontribusi untuk menyuplai bumbu yang ada di masyarakat untuk digunakan di penyelenggaraan ibadah haji. Di sisi lain seperti barang-barang konsumtif sebenarnya kita sedang bergerak ke arah sana. Kami berharap agar BPKH Limited ini digunakan oleh pemerintah dan juga asosiasi baik travel, haji maupun umroh agar sebagai hub ya, hub untuk bisa menggerakkan bagaimana caranya supaya ekspor terhadap barang-barang supply yang ada di Mekah dan Madinah ini bisa benar-benar disupport dari Indonesia. Nah inilah sebenarnya harapan kita, tapi kembali lagi di Indonesia sendiri memang harus diperkuat dengan ekosistem halal yang sudah mapan. Nah ini kan dengan adanya BPJPH, kemudian juga mung Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, ini kami berharap ini bisa digaung bersama-sama, dan kami juga sebenarnya dengan Kementerian Perdagangan juga sudah bekerja sama untuk bagaimana caranya supaya barang-barang Indonesia bisa masuk ke sana. Nah itulah salah satu bentuk dari apa yang kami ciptakan sebagai supply chain management yang berharap ini bisa mendukung UKM di Indonesia dan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan khususnya untuk bisa menyuplai segala peralatan, perlengkapan maupun sarana prasarana yang ada di Saudi Arabia. Ya, untuk kebutuhan jemaah haji ya Pak. Betul. Saya tertarik dengan syariah, terutama Bank Syariah Indonesia ya Pak. Ya. Kalau saya baca ini pertumbuhannya cukup signifikan Pak, dari tahun 2021 tuh sekitar 6,6 triliun menjadi 10 triliun di 2025. Bahkan Indonesia sendiri masuk dalam 3 besar negara terbesar di dunia berdasarkan State Global Islamic Economy Indicator 2024 hingga 2025. Berarti prospeknya masih besar sekali, dan peranan daripada dana DPKH sendiri cukup besar untuk mendrive sektor perbankan syariah dan juga investasi syariah. Tapi sejauh ini apa kendala yang dihadapi Pak, dan bagaimana inovasi yang terus memang harus diakselerasikan Pak? Iya, sebenarnya kalau secara lokal sistem perbankan syariah kita sudah kuat sekali ya, apalagi OJK turut mendukung dalam bentuk regulasi dan ketentuan yang mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah. Cuma satu yang mungkin bisa dijadikan sebagai opportunity ya, atau kesempatan yang sebenarnya harus kita sama-sama pelajari, kita kaji, guna untuk mendukung semakin besarnya perekonomian syariah di Indonesia dalam positioning kedudukannya di dunia. Yaitu mengenai ketentuan fatwa dan ketentuan mengenai bagaimana supaya investor asing ya, itu bisa turut berperan serta dan masuk sebagai capital inflow ke dalam sistem ekosistem halal di Indonesia dan ekonomi syariah pada umumnya. Nah ini yang mungkin kita perlu dukungan dan kita perlu kolaborasi yang besar. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia contohnya, mereka itu sudah memperkuat ekonomi dan keuangan syariahnya melalui sistem yang memang sudah berkolaborasi dengan para negara-negara yang memiliki dana besar seperti yang ada di Timur Tengah. Gitu ya. Contoh misalnya seperti fatwanya. Mereka menyesuaikan bagaimana supaya fatwa yang mereka terbitkan di dalam negaranya mereka di Malaysia itu bisa diadopsi dan masuk sebagai pendukung dari ekonomi keuangan syariah. Contoh paling gampang misalnya, pada saat ada orang Timur Tengah masuk ke Malaysia, mereka ada depositonya dalam bentuk yang mereka sesuai dengan apa yang mereka punya fatwanya di Timur Tengah. Nah, di Indonesia sampai saat ini kita sedang berupaya untuk bagaimana itu bisa dilakukan. Jadi tidak hanya, walaupun kekuatan ekonomi kita memang besar sekali, tapi rasanya ya untuk supaya bisa menumbuh kembangkan dan bersaing secara global, tentu saja harus ada investor asing yang menjadi co-investor di Indonesia ini. Co-investor ini sangat berguna bukan saja untuk menambah dana dan kapasitas dari keuangan syariah, tapi juga dari sisi teknologi manajemennya. Ya, karena dengan kita punya partner dari investor luar gitu ya, mereka itu pasti akan membawa teknologi mereka, kemampuan mereka dan knowledge mereka untuk bisa mengembangkan
ekonomi syariah dan keuangan ini seperti apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi secara sinergi bisa juga meningkatkan inovasi ya, dan juga betul. inklusivitas terhadap dan ekonomi syariah sendiri. Betul. Pak, saya tertarik terkait dengan sebenarnya literasi kita nih Pak. Kalau data dari OJK, keuangan syariah Indonesia baru mencapai 39,11%, kemudian sebenarnya inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Sebenarnya inovasi seperti apa Pak? Karena orang selama ini berpikir ekonomi syariah itu konservatif, membutuhkan rigid yang sangat detail seperti itulah berhubungan dengan kepercayaan agama dan juga literasi yang sifatnya fatwa seperti itu yang tadi Bapak katakan. Nah, bagaimana nih Pak buat kedepannya BPKH sendiri juga bisa memadukan teknologi, inovasi untuk memberikan inklusivitas ekonomi syariah di Indonesia Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat sejarah dari kenapa Malaysia bisa menjadi salah satu hub syariah terbesar, karena mereka memang cikal bakalnya adalah lembaga tabung haji. Lembaga tabung haji itu sebagai pionir untuk membangun keunggulan negara tersebut untuk bisa muncul di permukaan di antara kompetisi global yang sangat ketat. Nah, ini juga harus dilihat sebagai contoh proyek percontohan yang bisa dilakukan di BPKH. Jadi BPKH ini kami berupaya bagaimana caranya supaya keuangan syariah di Indonesia ini semakin besar. Sebenarnya ada pintu masuknya melalui pendaftaran haji. Nah, karena ini kan sebenarnya quote unquote mandatory ya, karena sebagai rukun Islam kelima kan, maka naik haji itu adalah goals dari seluruh umat muslim di Indonesia. Ini sebagai opportunity supaya bagaimana caranya para masyarakat muslim di Indonesia bisa menabung, tapi goalsnya adalah menabung haji. Nah, dengan demikian mereka walaupun sekarang sudah dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia ya, dengan cara mengencourage mereka untuk melakukan menabung haji, mengumpulkan dana 25 jutanya agar bisa nanti pada satu waktu di mana sudah terkumpul 25 jutanya itu bisa ditempatkan sebagai setoran awal haji. Nah, itu satu hal. Ini sedang berjalan masif, makanya itu kenapa kemudian daftar tunggu haji terus meningkat dari sejak BPKH didirikan sampai sekarang sampai 5,7 juta. Itu sebenarnya bisa dilihat 5,7 juta ini sebagai inklusivitas dari keuangan syariah. Di sisi lain memang ini sebagai antrian, tapi sebenarnya ini potensi untuk bagaimana bisa mengembangkan keuangan syariah lebih memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, di sisi lain kami dengan Komisi 8 DPR RI sedang melakukan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang salah satunya adalah melalui ada yang namanya cicilan setoran lunas. Jadi kalau 25 juta di awal mereka setor, mereka harus menunggu sekarang rata-rata sekitar 26 sampai 27 tahun. Nah, selama menunggu, kadang-kadang kan banyak masyarakat kita yang sebenarnya nggak mampu kalau dia bayar lunas langsung pada saat jatuh tempo keberangkatannya mereka. Nah, disinilah sedang digodok undang-undangnya, salah satunya cicilan setoran lunas itu, di mana setiap 5,7 juta jamaah haji yang menunggu itu bisa menyicil misalnya 1 juta per tahun, 500.000 per tahun, atau 100.000 per bulan, dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari kita juga melakukan gerakan-gerakan inklusivitas dari keuangan syariah. Dengan demikian mereka tidak hanya, karena kan 25 juta itu cuma satu rekening. Tapi dengan mereka melakukan cicilan setoran lunas, mereka berarti harus membuka rekening yang berikutnya. Di sisi lain, pada saat mereka buka rekening berikutnya, tentu saja misalnya orang tuanya yang berangkat. Yang nyicil kan mungkin bukan orang tuanya, tapi anaknya. Sehingga anaknya harus buka rekening lagi di bank yang sama. Dengan demikian, maka pertumbuhan jumlah dari dana pihak ketiga semakin membesar. Kemudian jumlah dari customer base di keuangan syariah, khususnya perbankan, semakin besar. Otomatis akan besar modal yang bisa digelontorkan untuk membangun kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Itu sebenarnya yang kita sedang kembangkan ke depan. Dan mempermudah para jemaah haji untuk melunasi tagihan ya Pak, apabila mereka punya kesempatan untuk menyicil seperti itu Pak. Lalu saya tertarik Pak dengan adanya ekspansi ya di bidang ekonomi syariah dari dana haji ini, seperti apa Pak resiko dan mitigasinya ke depannya sehingga tidak ada lagi nih ada kekhawatiran mungkin seperti tadi dananya kita setiap tahun nabung gitu tiba-tiba nanti ambiar karena mungkin hilang atau ada fraud seperti itu. Bagaimana nih Bapak menyikapinya? Memang saat ini di satu sisi ya
kita melihat bahwa keuangan syariah ini sebenarnya suatu sistem yang secara sistem itu sudah kuat. Yeah. Karena pada saat kita menggelontorkan apa istilahnya pembiayaan, itu akadnya itu harus punya underlying-nya. Apakah itu pendapatannya yang di-pack ya, yang dikunci, ataukah asetnya yang harus diijarahkan dan sebagainya. Tapi memang perkembangan terakhir ada lembaga keuangan ya kita tidak bisa pungkiri yang mungkin berbasis syariah, tapi ada semacam ketidaksesuaian, khususnya dengan apa namanya berdasarkan peraturan atau ketentuan OJK. Itu sebenarnya kan lebih kepada lembaga keuangan non perbankan. Nah, makanya kalau dari kami melihatnya untuk sementara ini, kalau memang mau ada inovasi, ada baiknya tetap berbasis perbankan syariah. Ya, jadi bahwa kemudian ada dana yang mengalir ke perbankan, ke lembaga keuangan non perbankan syariah, itu tapi base-nya ada di perbankan syariah. Kenapa? Karena perbankan ini adalah salah satu lembaga keuangan yang benar-benar diatur ketat kan secara regulasi oleh OJK. Bukan berarti ini nggak diketat ya, tapi ini kan sudah berjalan sedemikian lama sehingga sistemnya terus diperbaiki. Sementara inovasi ini kadang-kadang memang ada satu sisi inovasi itu bagus, tapi kalau dia tidak diikuti dengan regulasi yang mengawasinya secara apa namanya simultan, memang pasti akan ada bahasanya keserimpetnya lah gitu. Nah itu yang harus dimitigasi dari awal sebenarnya yang harus kita lakukan. Pak, ini terakhir terkait dengan prospek ke depan Pak, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, dana haji ini sepertinya merupakan salah satu variabel penting ya untuk menjadi growth system ekonomi Indonesia lah. Seperti apa Pak bentuknya, kemudian bagaimana indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan nanti ke depannya Pak? Sebagai informasi, sepengetahuan saya, lembaga tabung haji itu dana kelolanya kira-kira hampir 2 kali lipat dari kita. Dan buat kami sebenarnya itu bukan hal yang sulit ya untuk kita mengejar ketertinggalan itu. Dengan cara apa? Dengan cara cicilan setoran lunas tadi. Misalnya 87 juta biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus dibayar oleh individu ya. Itu tentu saja kan ada porsi yang dibagikan dari nilai manfaat, ada porsi yang mereka harus bayarkan. Anggaplah dengan sekarang asumsi 25 juta setoran awal, kemudian ada setoran lunas 25 juta. Seandainya saja 25 juta ini ditarik ke depan ya, ke sekarang gitu ya, maka 5,7 juta dengan 180 triliun rupiah dana keuangan kami, kalau didouble kan sebenarnya 360 triliun dengan cara apa? Cicilan setoran lunas itu dikumandangkan dan dikampanyekan dengan secara masif dan secara terstruktur lah bahasa gitu. Sehingga dana kelolaan BPKH itu bisa mencapai hampir ke 400 triliun rupiah. Jadi isu-isu mengenai bahwa apa namanya, apakah keuangan haji kuat untuk menahan apabila kuota itu kemudian dikali lipatkan, itu sebenarnya nggak ada isu. Selama cicilan setoran lunas ini bisa disahkan menjadi undang-undang, kemudian kita implementasikan sehingga dana modal untuk yang kita kembangkan lebih besar lagi. Semakin besar kapasitas dari keuangan ekonomi syariah dari BPKH akan semakin memperbesar keuangan jamaah. Sehingga 5-10 tahun lagi ke depan kami melihatnya dana jamaah haji ini bisa jadi mungkin kalau 2 kali lipat mah harusnya nggak terlalu sulit ya. Tapi mungkin bisa 3-4 kali lipat ke depan. Dan itu kalau itu terjadi insya Allah kita pasti akan menjadi bisa masuk ke dalam liga yang lebih besar lagi di sistem keuangan global syariah. Pak Fadlul, terima kasih sekali. Semoga targetnya insya Allah tercapai. Karena tadi potensi ekonomi syariah Indonesia cukup besar dengan warga Indonesia yang begitu banyak. Keinginan untuk menabung di haji sebagai salah satu rukun iman tadi menjadi drive positif ke depannya. Transparansi, akuntabilitas juga tetap harus ditegakkan dalam pengelolaan dana umat. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak.